Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kali ini saya Hairul Falah Nuryadi dengan NIM 15093340078 akan mempresentasikan tentang tugas minggu pertama KLH yaitu Example of Electric Vehicle Chassis. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat dan menunjukkan beberapa komponen yang terdapat pada kendaraan mobil listrik yang tengah gencar dimasifkan di Indonesia dengan menerbitkan beberapa aturan seperti subsidi dan lain sebagainya. Oke, langsung saja. Komponen utama yang terdapat pada mobil listrik itu antara lain di sini garis besarnya adalah ketika mobil pedal ditekan maka controller C di sini akan mengambil alih atau mengatur listrik dari baterai pada gambar A dan inverter. Lalu dengan setting controller, inverter kemudian mengirimkan sejumlah listrik ke motor. Di gambar D, motor listrik mengubah energi listrik menjadi energi mekanik atau putaran. Jadi rotasi dari rotor pada motor traksi akan memutar transmisi. Roda pun berputar dan mobil pun bergerak. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat komponen utama, komponen dasar, yaitu ada traction baterai atau baterai sendiri yang berfungsi sebagai mobil listrik adalah sebagai penyimpan energi dalam bentuk listrik arus searah. Power inverter atau inverter daya itu komponen yang mengkonversi arus DC pada baterai menjadi arus bolak-balik AC. Lalu ada controller yaitu fungsinya sebagai pengendali ataupun komponen pengatur energi di baterai serta inverter berikutnya disalurkan ke motor traksi. Lalu komponen utama itu motor traksi itu sendiri yaitu sebagai pemberi daya dari baterai menuju traksi. Motor traksi untuk mobil listrik akan bekerja memutar transmisi ataupun roda yang ada dalam mobil tersebut. Lalu komponen lainnya adalah charger. Charger ada dua. Yang pertama adalah charger off board atau charger yang tidak terpasang dalam mobil. Ada juga charger on board yang sudah terpasang dalam mobil. Ada juga komponen transmisi pada gambar F. Ada gambar G juga ada converter DC dan selanjutnya ada auxiliary baterai pada gambar H. Ada juga terminal sistem cooling atau pendingin gambar I, ada juga charger port pada gambar J. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa rangkaian chassis pada gambar ataupun pada kendaraan mobil listrik. Di sini adalah power elektronik di bagian depan, charging plug-nya juga ada di bagian depan, baterainya ada di tengah, di belakangnya ada drivetrain-nya sebagai penggeraknya, motornya itu penggerak belakang, dan inductive charging panel ada di depan. Selanjutnya, gambaran mobil dengan rangka berbeda, drive motornya di depan, sudah dilengkapi power steering, ada kompresor for air conditioner, yaitu kompresor untuk AC, inverternya, pengkonversinya ada di depan, lalu di tengah juga ada baterai sistem, charging portnya ada di belakang sebelah kanan, dan juga onboard charging pin ada di tengah, high valve force distributor ada di depan juga. Selanjutnya ada mobil. Di di sini juga baterainya terdapat di bagian depan, electrical komponen ada di samping kanan kiri, motor komponen ada di atas juga, lighting komponen ada di depan. Selanjutnya front traction motor ada di depan, baterai sistem ada di tengah, direction charging plug-nya ada di bagian belakang kanan, rear traction motor ada di bagian belakang juga. Maka di sini adalah penggerak ganda depan dan belakang. Lalu selanjutnya adalah mobil yang juga menggunakan tenaga hidrogen. Ada baterai di tengah bagian belakang, di tengahnya ada tangki bahan bakar hidrogen. Ada juga full menghasilkan energi listrik di depan dari tangki tersebut dan juga engine motornya ada di depan. Mungkin itu saja kurang lebihnya pemahaman atau materi tentang mobil listrik dan juga komponen-komponen yang ada di dalamnya dengan 5 gambar yang sudah saya sajikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf karena 3 menit. Terima kasih.